Ibu Imro'atul Aziza, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Fakih, punya Itoah, dan semuanya. Ada Mbak Akil juga, Mbak Akil. Aku yang Brebes, Mbak Akil. Oh, Brebes dekat dengan Cirebon. Deh. Yai, jadi terima kasih ya pertama. Jadi saya baru ikut yang pengajiannya Fakih pagi Ahad ini sejak kemarin, Yai. Sebenarnya sudah ingin matur, tetapi lihat-lihat dulu lah. Tapi yang jelas matur suwun Yai dielingke malih untuk pagi ini. Jadi walaupun hari ini kalau di Pondok Nursalam alumni itu ada pengajiannya Pak Sahiron, aku bilang kadung ikut Yai Fakih. Yai, jadi saya sebagai perempuan kebetulan saya tuh mau matur gimana ya, sejak di pondok, saya dulu pondoknya di Lasem kemudian di Terapiah. Kalau ada pengajian, kebetulan kalau di pondok-pondok salaf itu pengajian Quratul Uyun, Uqudul Hijen, itu saya pasti itu ya ngaji Yai, tapi di pojokan tidur karena nggak cocok banget gitu ya. Berarti jiwa pemberontak itu sudah sejak dulu. Jadi untungnya ketika di Terapiah nggak ada ngaji-ngaji itu. Yang jelas saya sebagai perempuan merasa tercederai begitu ya dengan hadis-hadis yang panjenengan kupas ya. Jadi matur suwun sangat, dan lebih mantapnya lagi ketika yang membicarakan ini adalah seorang laki-laki kan begitu. Karena kalau yang ngaji perempuan itu daya gedornya nggak ada gitu lah. Tetapi kemudian rasa sesak hati saya sebagai perempuan dengan tradisi patriarkal ini, kemudian saya nggak bisa ngomong Yai. Tapi ketika Yai gampangannya mengungkit-ungkit begitu ya, kita sebagai perempuan saya kira sama rasanya, terima kasih begitu ya didorong itu. Permasalahannya sama dengan yang ditanyakan kemarin Yai. Jadi bagaimana ya saya sebagai perempuan, saya sekarang di Muslimat, kalau di Muslimat angel banget Yai. Saya ajak ngaji ini aja kayaknya nggak ada yang ikuti temanku. Kalau mungkin di Fatayat gerakan-gerakan seperti ini masih ada jalan, tapi kalau di Muslimat betul-betul sami'na wa ata'na, apa yang sudah didapat dari Quratul Uyun. Ketulujan tentang perempuan yang seperti ini kayak yang bahasan kemarin tulang rusuk. Jadi mohon saran bagaimana ya saya bisa menyampaikan hal-hal ini gitu, terutama untuk yang muslimat ya, emak-emak yang pokoknya muslimat. Kalau yang Fatayat saya dulu Fatayat Jogja juga biasa ikut-ikut begini, menyampaikan begini, tapi ketika saya di Muslimat, kalau saya menyampaikan bahwa ini ada bukunya bagus, dulu saya ikutkan Yai yang diskusinya Qiraah Mubadalah, orang mempan Kiai. Nah ini bagaimana gitu loh ya. Jadi kalau untuk yang muda-muda masih semangat, masih idealis mungkin, tapi ketika sudah jadi ibu-ibu gitu ya, masuk nun sewu, ya itu tadi, kalau pakai nun sewu, saya bukan mengeneralisir muslimat, tapi kebetulan saya di muslimat, ketika meminta mengusulkan diskusi ini itu mentok gitu loh. Jadi ini apa manfaatnya gitu. Jadi kan aku jadi mohon saran Kiai. Terima kasih, saya kira itu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nyai, terima kasih banyak. Nah ini nanti saya akan putar ekspresinya Mbak Nyai menjadi ekspresi yang mubadalah. Jadi besok kita ngomongnya jangan nggak bisa, jangan angel, jangan nggak bisa nih muslimat ini, tapi ngomongnya apa ya yang bisa dari muslimat, apa yang harus kita lakukan, karena pada dasarnya muslimat adalah manusia. Misalnya satu, yang kedua, omongan-omongan kalau perempuan itu susah daya gedornya, menurut saya harus berhenti ngomong begitu, harus berhenti, karena perempuan sudah menggedor banyak orang. Saya digedor oleh perempuan, saya terus terang nih, digedor oleh Bu Nyai Sinta Nuria, oleh Mbak Nyai Badria, saya bisa begini karena perempuan. Jadi jangan lagi ngomong susah daya gedor perempuan, enggak. Kita harus bilang apa yang harus kita lakukan sebagai perempuan, apa yang harus dilakukan sebagai laki-laki gitu loh. Jadi walaupun kecil itu bisa jadi kecil tapi menggedor orang kuat itu akan lebih besar dibanding ngedor banyak orang tapi lama, misalnya kan bisa begitu. Jadi karena itu yang kita bicarakan lalu adalah bagaimana. Tentu saja pengalamannya Mbak Nyai Imro'atul Azizah penting, tetapi mohon pengalaman itu tidak terus-menerus dibicarakan karena nanti jadi keyakinan Mbak Nyai. Padahal itu
menurut saya hanya pengalaman. Ada pengalaman lain yang berbeda yang bisa kita ungkapkan, tapi nanti lanjutannya. Nah, karena itu yang penting adalah bagaimana, siapa yang punya pengalaman misalnya. Ayo kita pengalaman dikumpulkan, lalu satu sama lain akan membesar seperti apa gitu. Jadi bisa nggak? Bisa banget. Buktinya ya saya sering dipanggil sama muslimat. Mbak Nyai Badriah, Mbak Nyai Nurwafa sering dipanggil, tapi tentu saja bahasanya berbeda. Saya kalau ke muslimat ya mungkin nggak begini. Begitu kita harus tahu. Jadi kalau mau kembali misalnya ke yang saya sampaikan tadi, kalau kita menggunakan narasi ini narasi ini, maka insya Allah komunitas siapapun ya lebih mudah. Kita nggak usah ngomong qiraah mubadalah, apalagi bahasa gender feminisme, apalagi diskusi, ya susah muslimat diajak diskusi. Muslimat itu ajak sholawat, Mbak Imran. Ajak sholawat, pakai sholawat yang saya tulis. Sholawatnya kan sholli wasalim itu, walakahuma min nafsin wahidah. Artikan sholawatnya. Itu denger mengut-mengut, oh gitu ya gitu. Lalu jangan sampai keyakinan orang lain itu Anda hajar, itu jangan. Tapi kita ajak, katanya Nabi Muhammad itu kasih sayang. Gimana ya kasih sayang Nabi Muhammad kalau ada perempuan yang ditinggal sama suaminya? Itu kasih sayang nggak ya itu tuh suami seperti itu? Itu gimana kasih sayangnya? Kita ajak ngobrol seperti itu, insya Allah lah kalau kita, apalagi dikit-dikit sholawat yang saya gubah udah banyak tuh Mbak Imratul Aziz. Sholawat mubadalah itu saya di Tegal sama muslimat. Itu senang banget mereka. Itu kan jelas-jelas sholawat mubadalah itu tentang kesalingan, tapi memang ya betul sedikit demi sedikit. Di Cirebon itu ada Mbak Nyai Angnok. Itu masih membaca Ukudulujen, tapi sudah dengan perspektif mubadalah. Jadi Ukudulujen kalau mau dibaca sama mubadalah, insya Allah orang akan punya pandangan yang kesalingan. Jadi ketika menemukan hadis atau pernyataan ulama yang mengatakan istri harus, kan tinggal ditanya aja, kenapa harus ya? Baik atau tidak itu? Baik. Nah kalau baik ya suami juga baik dong berbuat demikian. Betul nggak ibu-ibu? Betul. Begitu Mbak Nyai Imro'ah. Nah tinggal gimana Pak Yai ngomong ke suami? Nah kalau gimana baru strategi. Gimana cara ngomong ke suami saya? Yang ngomongnya setelah bikin sambal baru ngomong, saya bilang. Setelah baru ngomong. Jadi mari kita buka wawasannya. Sebenarnya Ibu Nyai itu lebih pandai dari saya ngomong ke suami, tahu kapan ngomong. Cuma memang pengetahuan ini kadang-kadang tidak atau belum diteorisasi. Nah, pengalamannya Mbak Imratul Azizah bisa meyakinkan suami, mari kita bikin teori. Sehingga ibu-ibu yang lain itu bisa belajar dari Mbak Nyai Imratul Azizah. Tentu dengan cara mubadalah ya. Cara mubadalah itu bukan jangan ya. Maksudnya kadang-kadang kan orang sering mengatakan yang namanya fatayat itu harus bisa melawan suami. Nah itu kan problem. Padahal maksudnya bukan begitu jadi fatayat. Itu kan bukan. Tapi menjadi mar'atun solihah. Kan begitu lagunya itu. Nah, kalau fatayat saja jadi mar'atun solihah, maka ansornya juga harus jadi mar'un solihun. Gitu. Nah, kira-kira begitu secara umum kita hanya perlu strategi. Saya kira sudah banyak perempuan yang menggedor, termasuk orang seperti saya. Buya Husein itu bisa begitu karena perempuan. Hargai perempuan. Mari kita hargai. Sudah berbuat dan sudah banyak perempuan yang berbuat itu. Seperti yang saya bilang Khadijah itu. Karena itu kita harus berhenti ngomong perempuan daya gedornya. Enggak. Baik untuk daya gedornya hebat, tapi pintunya beda, strateginya beda, ruangnya beda. Nanti begitu. Ruang dan pintu ini problemnya jarang dimunculkan seperti tidak ada. Itu aja. Tapi muncul, ada, tapi jarang. Karena itu, mari kita munculkan. Mari kita tulis. Mari kita, nah mudah-mudahan kan saya bilang nih, nanti omongannya Bu Nyai Toan, nanti kemarin Mbak Lulu, sebelumnya Mbak Tiko, akan ditulis oleh para perempuan, jadi buku oleh Aida. Saya udah undang beberapa orang udah nulis, tulis. Saya bilang nanti kita jadikan buku. Itu Mbak Maya Dinita, mana Maya Jepara ini? Ada hadir nggak di sini nih?
Nah, beliau mau menulis katanya, ayo, Bang Ilit, bagaimana sosok Antoa ini? Begitu mengambil konteks ini bisa jadi untuk orang tertentu itu lebih menggedor dibanding ngomong Fathul Bari. Apa Fathul Bari? Abu Syukoh. Apa Abu Syukoh? Kan ada orang-orang yang itu nggak penting, justru pendekatan lain. Nah, mari kita ceritakan kisah suksesnya. Ini problemnya kan nggak ada yang menulis tentang Antoa, ada yang menulis tentang Fakih. Nah, itu salahnya di situ. Bukan nggak ada Antoanya, bukan. Tapi tidak ada orang yang menulis. Nah, karena itu mari kita cari orang yang menulis Antoa. Jangan Fakih terus. Nah, problemnya Fakih terus itu salah. Salah sejarah, salah kita semua. Salah kita semua. Nah, karena itu kita bersyukur kepada Afkaruna yang juga mengangkat banyak sekali tokoh-tokoh perempuan. Ada Mbak Nur Rofiah, besok Mbak Hindun mudah-mudahan, lalu Mbak Badriah, dan Antoah kita tunggu. Itu Mbak Nyai, dan Mbak Imratul Aziza. Segitu kerennya masih ngomong gaya gedornya. Saya mengikuti FB sampean. Banyak sekali laki-laki yang sampean ceramahin, banyak banget itu. Ini berikutnya ada yang mau tanya lagi, ya Fakih? Yang dari Khas Kempek, Mangga? Habis khas kalau bisa Mbak Ita ini, coba. Iya, enggak. Silakan. Khas Kempek dulu, kemudian Ibu Ita. Khas Kempek juga santri-santrinya ini, Allah yubarik fikum. Amin. Wassalam. Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas. Bapak. Jadi saya mau bertanya. Masalah di daerah saya sih, seperti ini. Saya itu contohnya saya terlahir dari keluarga yang anak-anaknya itu perempuan semua. Dan kayak ada omongan pernah ya, nggak ada laki-lakinya, tapi ya aja. Terus saya pernah mendengar suatu keluarga yang anaknya itu perempuan semua, katanya nasabnya itu berhenti gitu sampai di situ. Kan biasanya kalau nasab itu ke bapak sampai punya bapak atas. Ya bagaimana sih cara mengatasi berpikir seperti itu? Karena yang saya pikirkan alim ulama di seluruh dunia gitu ya, para habaib, para syarifah yang keturunannya Kanjeng Nabi, itu melewati sisi Fatimah. Yang sisi Fatimah itu adalah perempuan. Kalau ia maunya ke laki-laki, kenapa? Sayyidina Ali, kemudian meneruskan ke Abi Thalib dan ke Abdullah. Itu. Terus juga ya gitu kan, kayak pernah dengar kayak anak itu ya dari bapak gitu, karena si bapak itu mengeluarkan sperma kemudian dititipkan ke hukum gitu. Padahal sistem reproduksi, kata Ibu Nur Rofiah juga seperti ini, sistem reproduksi laki-laki itu lebih pendek dan tidak menyakitkan gitu ya. Berbeda dengan sistem reproduksi perempuan yang dari haid kemudian perkawinan dengan suami, kemudian mengandung dan melahirkan, semuanya sistem reproduksi yang menyakitkan. Dan ketika dibilang keluarga yang anaknya perempuan semua itu kaya nasabnya berhenti gitu. Itulah. Jadi kan seperti mengatasi berpikir seperti itu gitu, dan bagaimana solusinya? Apakah itu tidak bisa dirubah gitu kan? Atau ada cara yang lain? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keren kali pertanyaan dari santri Khas Kempek ini. Dan saya kira ya kita undang sekaligus para santri Kempek untuk bagaimana ke depan. Kita tidak perlu lagi banyak menangisi masa lalu. Karena kata Kiai Husein, kata Buya Husein, kalau kita lihat dunia itu gelap, dan nyalakan lilin. Insya Allah dengan lilin itu akan diterangi. Kalau sampai 2-3 lilinnya ya akan lebih terang, lebih besar. Kalau pertanyaannya apakah betul anak
seseorang yang hanya punya anak perempuan itu tidak mulia, yang mulia yang punya, itu salah besar kalau begitu pertanyaannya. Nabi Muhammad kan anaknya perempuan semua, Gus Dur perempuan semua. Apakah tidak mulia? Mulia banget. Kemuliaan itu nggak ada kaitannya dengan anaknya berapa, siapa, laki atau perempuan, tidak ada. Itu pandangan manusia, ya, tapi itu kan manusia, bukan Allah. Di antara pandangan manusia, betul, ada yang memuliakan perempuan, mungkin ada yang laki-laki. Nah, karena itu ya ke depan mari kita muliakan bersama, mau laki mau perempuan. Jadi kita nggak usah bertanya, kenapa, bagaimana, yang dulu itu kan urusan dulu, kita tidak tahu, kita nggak punya tangan untuk ngurus orang dulu. Mari kita ciptakan untuk ke depan mulai dari diri kita. Kalau kita yakin dengan keyakinan Islam bahwa laki-laki dan perempuan sama mulianya, lalu anak itu lahir dari ayah dan ibu, ya mari kita bilang bahwa seseorang itu ada ayah dan ada ibunya. Di Kempek itu misalnya kalau nanti wisuda, jangan hanya menyebut ayahnya, sebut ibunya. Gitu. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Udah gitu aja, nggak usah ngomong. Karena kalau sudah dimulai sama Kempek, akan dimulai oleh alumni-alumni lain. Nggak usah takut. Amin, amin. Amin. Akan. Dan ibu kan penting. Nabi Muhammad betapa memuliakan ibu sampai Halimatus Sa'diyah yang belum muslim pun dihormatin. Nah, kita ngomong umukanya kapan? Kalau kita tidak menyebut nama ibu, gitu loh. Nah, tinggal gitu aja menurut saya. Mari kita mulai saja. Kalau kenapa, itu kan kita pergi masa lalu yang panjang ribuan, ratusan tahun. Sudahlah. Yang sudah, mari kita lihat Islam rahmatan lil alamin itu, Nabi Muhammad itu, ulama-ulama itu adalah ulama Nabi dan yang menjunjung tinggi kemanusiaan laki-laki dan perempuan. Mari kita praktekkan semampu kita. Tentu tidak bisa langsung semua, tapi intinya adalah mari kita muliakan kedua-duanya. Kita juga jangan lalu saya diprotes waktu di Jepara. Jangan sampai mubadalah itu akhirnya lalu seperti merendahkan laki-laki gitu loh. Nah, itu juga penting kita perhatikan. Kita tidak ingin merendahkan laki-laki sebagaimana tidak ingin merendahkan perempuan. Jadi kita hijrahnya itu dari orang yang hanya memuliakan salah satu dan merendahkan yang lain menjadi memuliakan keduanya dan tidak merendahkan siapapun. Karena itu kalau ada suara-suara yang akhirnya merendahkan laki-laki, ya juga itu tidak mubadalah. Yang mubadalah adalah bareng, kesalingan, kerjasama. Ya kita sebut kalaupun itu kita kritik, yang kita kritik bukan jenis kelaminnya, tetapi perilakunya. Jadi Mbak, mari ke depan saja kita berbuat bersama-sama. Satu orang akan menular kepada 5 akan 10, apalagi sekarang didengar oleh 306 orang, masih setia sampai akhir ini. Coba kalau dikalikan, 300 dikalikan 5 saja sudah 1.500, apalagi 10 sudah 3.000. Ini kalau semuanya masang status Facebook, itu kan kita jangan mengeluh terus. Kalau mengeluh terus itu artinya kita tidak menjadi orang yang bertanggung jawab. Kita harus berbuat agar kita juga berkontribusi pada peradaban ini. Berbuat untuk apa? Untuk kebaikan. Jadi mubadalah itu mengajak kepada kebaikan. Harus berpikir kebaikan apa yang mau saya sampaikan. Mari kita sampaikan agar supaya orang itu ini toh yang baiknya. Lalu orang akan ikut. Itu yang disebut dengan amal jariah itu. Ketika Anda menyampaikan sesuatu lalu orang dapat inspirasi baiknya. Hal yang sama ketika saya baca hadis, ketika saya ngobrol sama Antoah, bisa jadi obrolan saya sama Antoah sekarang atau sebelumnya itu ada hal-hal buruk, tidak pas. Itu bisa nggak? Itu tuh jangan dipikir, yang cari yang inspirasi baiknya. Karena itu Quran mengatakan fabashshir ibadi alladzina yattabi'unal qaula alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang jika mendengarkan perkataan yang diambil yang terbaiknya. Itu amal jariah itu. Mari kita lihat omongan orang, ceramah orang. Bisa jadi ada salah, ada kurang, ada marah. Itu wajar manusiawi. Tapi kita sebagai pendengarnya itu harus memeras otak agar yang kita ambil yang baik, yang kita sampaikan ke orang yang baik, agar kita tercatat sebagai pribadi-pribadi yang baik. Soleh, solehah, dzurriyyah thayyibah, khairu ummah,
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan akhirnya rahmatan lil alamin, anugerah kepada semesta. Mari kita buka wawasan kita, tidak lagi ditutup oleh anunya sih, ininya sih, susahnya sih, banget sih. Itu ada di pikiran kita. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita berpikirnya begitu, niatnya begitu, akan begitu. Karena itu buang itu semua, mari kita hijrah, mari kita membuka wawasan. Apa yang bisa? Apa nih yang bisa diambil dari Kang Fakih, dari Ang Toa ini? Mari kita sebarkan. Yang baiknya yang membukanya. Jadi kalau baik, sampaikan. Kalau kurang baik, katakan kepada saya sama Ang Toa apa yang kurang baik. Ini mirip kayak rumah makan Padang ya. Kalau enak, sampaikan. Kalau nggak enak, datang ke kami. Ceritakan agar kita bisa menjadi lebih baik. Demi apa ya? Demi rahmatan lil alamin ini. Itu Mbak siapa namanya tadi? Tadi Hanifatul Muzayyanah kayak. Hanifatul Muzayyanah. Oke, monggo silahkan gerakkan teman-teman santrinya untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang menebarkan kebaikan, tidak hanya di Kempek, tetapi di Indonesia dan dunia. Dunia sedang menunggu Anda, kalau kata ketum kita, Kiai Haji Said Akil Siraj dan teman-teman lain itu mengatakan dunia lagi menunggu kiprah orang Indonesia yang moderat, yang wasaton, dan orang-orang seperti santri Kempek ini penting untuk tidak hanya terus-terusan di Kempek. Ayo pergi ke tempat lain menjelajah dunia. Amin. Amin. Okay. Berikutnya Ibu Ita Nur Malita, monggo. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi teman-teman. Saya ingin menanyakan terkait dengan riwayat hadis dan nas-nas tafsir yang patriarkal dan cenderung berkaitan dengan relasi kekuasaan, baik dalam kekuasaan politik maupun dalam kekuasaan secara jenis kelamin, jadi kekuasaannya laki-laki gitu. Ini kan sudah ada semenjak ya dari zamannya setelah Rasul wafat ya, termasuk ketika Ali bin Abi Thalib perang dengan Aisyah dan perang Jamal, lalu hadis tentang kepemimpinan perempuan itu keluar gitu tiba-tiba pada saat itu. Padahal perdebatan di Basrah pada perang Jamal sebelum perang Jamal itu kan perdebatannya bukan masalah relasi gender gitu. Perdebatannya adalah siapa yang membunuh Utsman, tetapi tiba-tiba hadis tentang kepemimpinan perempuan ini keluar dari Abu Bakrah gitu. Dan ini kan cenderung buat saya sih kalau kata Fatimah Marnisis kan ini kan cenderung misoginis gitu. Tiba-tiba kok keluar pada saat situasi politik. Nah, bagaimana menanggapi suatu hadis dan riwayat itu yang patriarkal tapi juga keluar pada saat-saat tertentu yang merugikan perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya kira kita punya problematika terkait dengan sejarah peran perempuan gitu. Saya mohon maaf kepada ini sejarawan sejarah Islam. Saya cenderung agak riskan ya, bukan agak riskan ya. Pokoknya saya cenderung nggak suka dengan saya itu dari S1 sampai S2 berbicara dengan sejarah kebudayaan Islam itu selalu berbicara kemajuan Bani Umayyah dan kemajuan Bani Abbasiyah tanpa melihat bahwa berdirinya Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu salah satu kemunduran perempuan juga karena mengembalikan perempuan pada posisi posisi selir gitu. Padahal dari zamannya Nabi lalu sampai ke Khulafaur Rasyidin kan perempuan itu ditinggikan sekali gitu. Tapi kok pada zamannya Bani Umayyah dan Abbasiyah sampai ke tataran kerajaan itu menempatkan kembali perempuan di tataran selir gitu. Dan sama aja dong sama kerajaan Romawi atau Persia yang lainnya gitu. Jadi kita cenderung terlena dalam sejarah Islam tapi lupa bahwa ada problematika di situ terkait dengan relasi gender. Itu yang kedua, Kang.
Yang ketiga, saya itu kan kuliahnya itu tentang tafsir ya gitu. Tapi kok agak sulit mencari referensi terkait dengan ulama mufasir perempuan klasik ya. Kalau kontemporer kayaknya banyak gitu, banyak sekali Zainab Ghazali dan lain-lain. Nadira Zainuddin juga. Tapi kok dalam konteks klasik gitu, ulama perempuan jenderal perempuan bukan ulama perempuan lagi, filsuf perempuan itu di Islam itu sulit untuk kita gali gitu dibandingkan dengan filsuf Arab gitu. Apa yang terjadi dalam perempuan pada perempuan saat itu gitu? Kenapa kok kita sulit untuk mencari referensi terkait perempuan-perempuan hebat di zaman klasik? Terima kasih, Kang. Oke, terima kasih. Makasih atas pencerahan terkait dengan sejarah. Nah, saya sama seperti Mbak Imratul Azizah mengajak bagaimana Mbak Ita itu ke depan. Karena untuk yang ke belakang itu sebenarnya ya kita disuguhkan oleh orang, bisa jadi ada data-data lainnya kita belum tahu. Kan bisa jadi, ini kan sama kayak orang menemukan arkeologi. Lalu kemudian kita bilang, oh ini, padahal masih banyak lagi yang kita tidak tahu tentang arkeologi itu. Jadi karena itu kalau kita tidak bisa orang lain. Jadi kalau misalnya tidak suka A, B, C, dan F, ya mari kita munculkan yang kita anggap baik itu agar supaya menginspirasi orang lain seperti apa. Jadi itu menurut saya lebih membuka wawasan dibanding mengatakan tidak ada, sehingga orang tertutup akhirnya. Lebih baik dari modal yang ada itu apa yang bisa kita munculkan dalam konteks sejarah. Misalnya tadi, kalau hadis itu keluarnya pada masa politik misalnya, ya mari kita keluarkan sekarang hadis-hadis lain pada masa yang memungkinkan orang bisa sadar itu seperti apa. Nah itu kita harus berbicara strategi. Jadi misalnya contoh ya, kebetulan tadinya kalau ada waktu saya mau bicara tentang kiprah-kiprah Aisyah, itu kan penting sekali. Ini ada buku sekitar 700 halaman nih. Ini masih betul-betul belum ada tafsirnya. Dia teks-teks sejarah saja. Teks-teks tentang pernyataan Aisyah dalam berbagai situasi, dalam berbagai rujukan. Itu 700 halaman belum ada yang nyentuh, belum ada yang mengkaji. Nah, itu saja menurut saya kita belum bisa mengatakan bahwa sejarah itu sudah mencatat seluruh kejadian. Nah, contoh hadis saja lah. Nabi Muhammad itu kan hidup dalam konteks keislamannya sekitar 23 tahun. Apakah kita yakin seluruh kehidupan Nabi sudah tercatat dalam Sahih Bukhari? Kan tidak. Sehingga kita tidak bisa mengatakan Bukhari itu sudah merangkum seluruh kehidupan Nabi. Tidak, karena itu ada hadis lain, kitab hadis lain. Bahkan ketika dikumpulkan semua juga menurut saya masih belum. Nah, karena itu perlu ditemani oleh prinsip besar rahmatan lil alamin dan juga akhlakul karimah. Jadi karena itu ya kalau kita mau mencoba menggali dari khazanah masa lalu, ya bisa kita berangkat dari misalnya kitab seperti ini, misalnya untuk mencari kira-kira kemana nih arahnya Aisyah. Kemudian ada Siratu Alamin Nubala lin Nisa, itu juga 3 jilid tentang semua perempuan-perempuan hebat misalnya di dunia Islam dan Arab. Tapi betul, itu sulit mencarinya, betul. Tetapi kalau mau ya dicari terus sampai ketemu, atau dari yang sedikit yang sulit itu ke depan, mari kita berbuat ke depan gitu. Kalau memang menggali itu susah, kita buat yang ke depan seperti apa. Kita sudah punya modal, sudah punya orang mengawali. Mari kita bikin. Kalau sejarah masa lalu sulit mencatat perempuan, sekarang mari kita catat gitu. Mari kita catat sekarang ini. Kita mulai, kita jelaskan, dan lain-lain kiprah-kiprah yang baik tentang perempuannya mari kita bikin. Nah, tafsir juga sama, fikih juga mungkin sama. Nah, itu kira-kira Mbak Ita menurut saya ya. Jadi betul masa lalu kan bukan di tangan kita, yang menulis bukan kita. Kita agak sulit kalau memaksakan harus ada kalau memang tidak ketemu.
Tetapi kalau memang mau dicari betul ya harus mencari rujukan-rujukan yang jangan yang biasa gitu. Nah, salah satunya kan harus dikumpul-kumpulin. Nah, misalnya setiap ada kata-kata perempuan diambil lalu seperti apa. Itu kan saya kira keren ya, kritik atau kegelisahan Mbak Ita itu menjadi energi yang besar untuk mencari masa lalu, bukan menangisi, dan menciptakan masa depan yang kita bilang perlu baik itu, yang itu insya Allah bisa kita lakukan bersama-sama. Saya, sampean, aku dan kau menjadi kita katanya, itulah bahasanya Kiai Hussein. Kalau kita semua bergerak, itu insya Allah sedikit demi sedikit kita akan memiliki peradaban yang betul-betul saling menghormati satu sama lain. Seseorang tidak dilupakan hanya karena jenis kelaminnya, atau ditinggikan, dimuliakan juga hanya karena jenis kelaminnya, tapi benar-benar karena iman, takwa, amal soleh, dan itulah nanti warisan kita kepada generasi masa depan. Gitu. Siapa lagi nih? Atau banyak sekali? Tadi santri khas Kempek tadi mau bertanya lagi katanya. Monggo. Beda. Salah. Pripun? Enggak. Ya, silahkan. Maju aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi ini Bapak, kan kita sering mendengar hadis bahwa al-ummatul ula. Secara tidak langsung itu merupakan madrasatul ula. Ya, oke. Secara tidak langsung itu kan menunjukkan sebagai kayak jargon keunggulan perempuan, bahwa emang seorang ibu itu sebagai madrasah pertama. Nah, tapi lahirlah dari hadis tersebut bahwa ketika bangsa akan maju ketika perempuan benar, dan bangsa akan runtuh ketika perempuan itu buruk. Sedangkan kadang ada anak yang lahir tanpa seorang ibu. Apakah hadis itu bisa membadalahkan, Pak? Ya, terima kasih. Itu bukan hadis ya, tapi itu yang pernyataan sangat original. Nanti kita bicarakan. Ini atau dikasih kesempatan dulu semua biar kita dengar dulu seperti apa Mbak Duro sama Mbak Lena. Oh iya, mangga. Sekalian aja. Mbak Duro silakan, Mbak Duro. Lalu Mbak Lena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama terkait di sini. Saya ada tetangga di sini yang kebetulan punya anak perempuan 2 dan sekarang kan masih muda ya ibunya. Nah, kalau ditanya sama saya atau sama tetangga kok belum punya anak lagi, ya nanti takut keluar perempuan lagi gitu. Dan berarti dari yang saya simpulkan ya, di sini masyarakat di sini ya masih seperti itu. Kalau rata-rata yang keluar itu anaknya perempuan, untuk memiliki anak selanjutnya itu takut. Karena ya menganggap perempuan itu masih ya rendah lah, seperti itu. Itu bagaimana ya untuk menyadarkan kalau perempuan itu memang setara. Yang kedua, sebenarnya tidak semua masyarakat sih di rumah seperti itu di komunitas saya, tetapi kita harus memulai dari keluarga dulu. Alhamdulillah ya. Kalau di keluarga saya yang harus dipertahankan dulu ya kalau mempunyai pendidikan tinggi. Perempuan yang mempunyai pendidikan tinggi di sini baru bisa diperhitungkan. Tapi kalau masih ya pendidikannya rendah,
belum diperhitungkan juga. Jadi kalau seperti saya awalnya untuk bisa melanjutkan sekolah S2 saja, mulai tahun 2011 itu baru dapat rekomendasi tahun 2019 kemarin dari orang tua saya, tetapi kalau suami ya mendukung. Kalau orang tua masih 2019 kemarin dan alhamdulillah sekarang sudah lulus seperti itu. Ini yang diperhitungkan kalau perempuannya sudah mempunyai pendidikan tinggi itu baru bisa bersuara, misalnya di komunitas pesantren, di pesantren lah. Kalau misalnya ada kebijakan baru bisa masuk seperti itu. Ya, itu yang saya sampaikan. Pada ya, terima kasih Mbak Duro, makasih. Silahkan Mbak Lena Mariana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Fakih sudah memberi kesempatan kepada saya dan terus terang pengajian pagi ini memberikan perspektif baru ke saya ya, terutama karena mengkaji ayat-ayat Quran, hadis, dan latar belakang sejarah Islam. Tadi saya menikmati apa yang disampaikan oleh Mbak Ita, tapi saya ingin mencoba mengkontekstualisasikan ini Kang Fakih terhadap apa yang ada di tanah air ya, karena kalau soal kajian-kajian ini kan bisa kita pelajari lewat buku, lewat pengajian, tapi dalam prakteknya ini yang mungkin ada tantangan tersendiri ya Pak Kang Fakih ya, terutama terhadap konstruksi budaya di tanah air nih Kang. Kita tahu bahwa Islam di Indonesia ini adalah kalau saya menyebutnya hasil sinkretisme dengan budaya setempat. Beda dengan Islam misalnya di Malaysia yang sangat puritan ya, Kang Fakih. Dan budaya sinkretisme ini apa yang kemudian menjadi praktek ketika memperlakukan perempuan itu bergelindan dengan budaya-budaya yang lahir di tanah air. Sebagai contoh, karena di sini mayoritas orang Jawa ya tadi ya, saya mengikuti karena banyak kata kalimat bahasa Jawa yang sebenarnya saya tidak mengerti walaupun saya bagian dari Pulau Jawa ini Kang Fakih. Sebagai orang Betawi ini kan sebenarnya orang Pulau Jawa juga, tapi banyak yang saya tidak mengerti dan terutama jargon soal yang selalu menjadi referensi misalnya harta, tahta, wanita itu yang selalu disebutkan menjadi ancaman bagi laki-laki. Dan ini menurut saya konstruksi budaya seperti ini, stereotip perempuan yang tadi ya, perempuan tidak bisa akur, sesama perempuan membicarakan kejelekan-kejelekannya, kemudian juga ya stereotip yang lain yang dilekatkan kepada perempuan ini menjadi tantangan sendiri Pak Kiai Fakih. Jadi menurut saya apa yang diinisiasi oleh Kang Fakih dan saya dapat informasi ini dari Mbak Nini Rahayu Kang Fakih. Nini Rahayu mantan anggota ombudsman ini ya. Ini yang merekomendasikannya ikut ngaji nggak nih? Itu dia, saya tidak tahu ini, tapi saya berusaha dan saya sudah sebarkan juga ya ke teman-teman terutama di kalangan politisi nih. Dan lain waktu mungkin saya juga ingin menyarankan kita bicara soal kepemimpinan perempuan Pak Kang Fakih nih, kepemimpinan perempuan karena ya banyak juga yang masih belum bisa menerima keberadaan perempuan ya di struktur-struktur kepemimpinan di berbagai lembaga yang heterogen. Lebih banyak perempuan ini memimpin di lembaga-lembaga yang homogen, Kang Fakih. Jadi
sekali lagi saya memanfaatkan waktu yang sebentar ini untuk memberikan apresiasi dan insya Allah akan ikut memberikan advokasi berdasarkan apa yang sudah diajarkan oleh Kang Fakih dan kemudian juga dibagi oleh yang lainnya di forum ini. Sekali lagi Kang Fakih, terima kasih banyak dan nanti kalau saya sudah bertugas mudah-mudahan kita bisa mengundang Kang Fakih hadir di sana juga untuk memberikan pencerahan kepada perempuan-perempuan di negara-negara Arab ya Kang. Karena dan laki-laki. Dan laki-laki. Ya enggak. Ya saya ingin terutama saya ingin mencerdaskan dulu perempuannya ini karena kalau laki-laki enggak usah diurus sudah cerdas sendiri Kang Fakih. Di 2012 saya melatih ya maksudnya ya tentu saja harus menyertakan laki-laki ya Kang Fakih ya. Di 2012 saya melatih 20 perempuan Arab di Amman, Jordan dari 10 negara Teluk ya. Itu perempuannya hebat sekali Kang. Sampai saya sendiri kagum-kagum. Mestinya mereka yang mentrain saya, bukan saya yang mentrain mereka ya. Tapi sekali lagi kalau untuk hak-hak perempuan di tanah air ya di Indonesia ini sebenarnya jauh lebih maju dibanding negara-negara lain. Dan inilah yang harus dinikmati oleh perempuan-perempuan lain di tanah air dan juga harus didukung oleh laki-lakinya. Jadi sekarang kan kampanyenya sudah he for she nih Pak Kang Fakih. Kalau dulu she for she, perempuan pilih perempuan, sekarang laki-laki pun bisa memilih perempuan. Jadi terima kasih sekali lagi kesempatannya. Insya Allah saya akan selalu mengikuti pengajian setiap minggu ya Kang Fakih ya dengan berbagai topik. Habis subuh. Topiknya ikut buku Mbak Lena. Iya, insya Allah nanti kalau bukunya sudah selesai, topik yang lain kita angkat ya, Kang Fakih ya. Mudah-mudahan sehat semua, berkah semua. Amin. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah tinggal berapa menit lagi jam 7, jadi pertanyaan ini biar saja nanti saya akan kelola melalui tadarus berikutnya karena semuanya nanti ada hadisnya itu baik dari Mbak yang dari Kempek maupun yang kedua Mbak Duroh. Ya sederhananya kalau pengen dia nggak jawab nggak mau perempuannya jangan tanya Mbak Duroh, jangan tanya punya anak lagi mau nggak ya jangan tanya karena bisa jadi bukan soal jenis kelamin saja tapi juga soal ekonomi mungkin ya dan lain sebagainya. Karena juga banyak saya temuin, termasuk ke keluarga dekat saya sendiri, nggak mau punya anak yang kedua karena takut laki-laki. Karena laki-laki semua awalnya gitu. Jadi banyak itu bukan faktor. Tapi intinya saya setuju, nanti kita akan kelola bagaimana agar kita bisa menyadarkan bersama-sama. Salah satu dengan cara menyadarkannya ya ajak ikut pengajian tadarus ini. Salah satunya. Ajak membaca kitab-kitab buku-buku yang keren yang saya sebutkan tadi. Salah satunya PBSF yang sekarang resellernya banyak berjualan tuh di chat itu. Tolong dibaca chatnya itu biar para reseller itu pada hidup. Dan juga makasih sama Mbak Lena juga saya kira setuju nanti kita akan kelola melalui tadarus berikutnya karena akan ada temanya di sana. Saya undang sekali lagi teman-teman untuk hadir lagi karena linknya sama dan insya Allah semua yang ditanyakan akan dibahas dan juga penting untuk disampaikan misalnya kalau Anda punya kuota itu apa yang saya sampaikan itu ada di Mubadalah ID itu ada silahkan mau dibaca itu sudah ada 3.000-an artikel di Mubadalah ID. Dan Aman Indonesia juga tadi saya baca di chat, itu punya aplikasi 60 hadis. Itu gratis, silahkan. 60 hadisnya dengan hadisnya, dengan kalau ke reseller kan beli tuh 60 hadis itu. Nah ini ada yang gratis, yaitu aplikasi. Aplikasi ada hadisnya, ada terjemahannya, ada syarahnya, ada audionya, ada prinsip-prinsip mubadalah, lengkap di situ. Silahkan merujuk ke situ di aplikasi namanya apa ya Mbak Hanifah 60 hadis kalau nggak salah itu kemarin di launching dan tentu saja buku-buku yang lain seperti tulisan Mbak Nyai Nur Rafi'ah, Mbak Bad, Buya Husein itu punya buku banyak sekali guru saya, inspirasi saya dan lain banyak sekali. Jadi
pada kesempatan ini tentu saja saya terima kasih kepada guru-guru saya, kiai-kiai saya, teman-teman, kolega, terutama dari jaringan Kongres Ulama Perempuan. Ya. Dan saya undang lagi 267 orang yang masih setia di sini itu untuk hadir kembali dan undang yang lain kalau kita ingin menciptakan peradaban yang rahmatan lil alamin dan mubadalah, saling menghormati satu sama lain sehingga ketakutan tadi, apalagi gelap tadi, kesulitan tadi, mari kita buka bersama-sama. Kita buka bareng-bareng. Insya Allah dengan jamaah yang penuh berkah ini, kita akan memperoleh kekuatan, kemudahan, dan tentu saja pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syafaat Nabi Muhammad dengan mengaji hadis-hadisnya secara mubadalah. Dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih doa dan Mbak Aida. Allah yarhamuna rahmatan amatan syamilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.